Ini Senin 19 Mei 2025 kami sedang berada di depan kantor Ekoton dan di sini sedang menyaksikan ada iwak munggut atau ikan mati massal. Ini ada ikan munto, ini ada ikan keting, bader, ada bader merah, bader bang, bader putih. (19 Mei 2025) Kali Surabaya di Jawa Timur kembali mengalami munggut atau peristiwa kematian massal ikan. Ratusan ikan ditemukan mengambang di permukaan air, terbawa arus dan memenuhi tepian sungai. Warga sekitar berbondong-bondong turun ke sungai untuk mengambil ikan-ikan yang mati tersebut. Beberapa warga bisa mendapatkan hingga 2 bak penuh ikan. Total hasil tangkapan warga dari peristiwa munggut ini diperkirakan mencapai ribuan kilogram. Tapi apa yang sebenarnya membuat ikan-ikan ini mati massal? Jawabannya ada di dalam air itu sendiri. Ini adalah sebagian perjalanan dari ekspedisi Sungai Nusantara. Perjalanan ini untuk mengungkap kepunahan ikan air tawar di sungai Indonesia, dampak pembukaan lahan sawit, dan industrialisasi yang tidak bertanggung jawab secara ekologis. Udah terlalu dangkal karena banyaknya parit-parit, sungai-sungai pun udah dirubah. Deforestasi secara berlebihan telah mengubah pola aliran sungai alami. Ikan-ikan, biota-biota di sungai hilang, punah, yang bisa berdampak pada masa depan generasi-generasi kita. Limbah industri dan sampah telah mencemari air, meracuni ikan, membunuh ekosistem yang telah ada sejak ratusan tahun. 5 kilo aja bang, 5 kilo patin air tawar, musi. Di banyak tempat, perjuangan untuk memulihkan habitat ikan lokal terus dilakukan. Pencemaran dilawan untuk menjaga sungai agar tetap hidup. Menjaga sungai ini agar ditangkap dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Karena yang paling merusak itu alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Yang paling merusak populasi ikan di sungai. Hilangnya ikan lokal bukan sekedar hilangnya spesies, namun identitas budaya, tradisi, dan keseimbangan ekosistem ikut menghilang. Panas nih, Pak. Ini bukan pelangi, tapi limbah cair industri berwarna-warni yang setiap hari dibuang ke Sungai Brantas, Jawa Timur. Warna air yang mencolok bukanlah keindahan, melainkan tanda pencemaran parah. Fenomena munggut atau kematian massal ikan terjadi ketika kadar oksigen terlarut dalam air menurun drastis. Kondisi ini membuat ikan mengalami stres, mabuk, lalu naik ke permukaan air untuk mencari oksigen. Jika kadar oksigen terus menurun, ikan akhirnya akan mati secara massal. Kemudian bergerak cepat dengan melakukan uji kualitas air dan menemukan oksigen terlarut dalam air sebesar 0,1 mg per liter. Jauh di bawah standar baku mutu air kelas 2, yaitu
4 mg per liter sesuai PP 22 tahun 2021 lampiran 6. Perairan itu keruh, oksigen rendah karena nggak bisa masuk matahari. Sedangkan organisme di bawah itu dia itu butuh oksigen untuk mengurai limbah. Seandainya pasokan oksigen itu stabil, limbah itu kan suap purifikasi. Kan sungai memiliki kemampuan untuk pulih. Tetapi kalau turbiditas tinggi, terus partikel solid terlalu banyak, intensitas matahari nggak masuk. Ya, di atas ya ada oksigen, di bawahnya anaerob. Nah, ketika anaerob ini yang jadi racun. Racun ke semuanya jadinya ya ke ikan. Ada upwelling kan. Nah, di bawah harus dia mengadukan. Pakai aja mereka training yang makno. Nah, begini coba dicontoh. Maju, putar, ya. Kepunahan ikan bukan hanya terjadi di Kalimantan Barat. Di Jawa Timur, kepunahan ikan air tawar dirasakan oleh komunitas Sekar Mulyo, nelayan ikan lokal Sungai Brantas. Pada awal tahun 2000-an, para nelayan dari desa Megaluh, Jombang masih bisa mengandalkan Sungai Brantas untuk mencari nafkah. Namun, semua berubah sejak industri mulai berdiri di sepanjang bantaran Sungai Brantas. Limbah cair dari pabrik-pabrik tersebut dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Bangun yang jadi bagi. Data sensus menunjukkan betapa drastisnya penurunan keanekaragaman hayati. Pada tahun 2018, tim menemukan 30 jenis ikan lokal yang masih hidup di sungai ini. Namun, 5 tahun kemudian, pada tahun 2023, jumlahnya merosot tajam. Hanya tersisa 7 jenis ikan lokal. Penurunan ini bukan sekedar angka, melainkan cerminan dari rusaknya ekosistem sungai akibat pencemaran limbah industri. Sebagai upaya konservasi untuk mengembalikan keanekaragaman hayati di Kali Surabaya, Ekotun bersama para nelayan dari Sekar Mulyo bekerja sama dengan Fakultas Perikanan Universitas Airlangga untuk melakukan restorasi ikan. Jokowi. Ini Jokowi sedang kita pindahkan dari sungai ke sehat-sehat. Ini Jokowi dan Luhut yang dikawinkan. Stres ini. Maka ikan-ikan berubah menjadi 25% ikan di Kali Brantas mengalami interseksual atau satu ikan memiliki 2 jenis kelamin. Bebaskan Brantas dari limbah industri. Limbah industri yang dibuang ke sungai mengakibatkan kelamin ikan menjadi ganda atau interseksual. kaliku resik, uripku becik. Kalau sungaiku sampai Jemari, kita jadi seperti ini. 20% ikan di Brantas mengalami interseks. Kami meminta manusia tidak membuang popoknya ke kali.
20% ikan jantan di air tawar menunjukkan karakteristik betina. Ini menjadi bukti pencemaran sungai berpengaruh pada populasi ikan. Adanya gangguan hormon karena paparan limbah industri dan domestik yang mengandung bahan kimia tergolong EDC pemicu interseks pada ikan. 54% penyebab kepunahan ikan karena polusi dari limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian yang mengancam kehidupan organisme yang sensitif terhadap kualitas air. Kalau di Jawa, Mas, lebih gampang menyebutkan ikan yang sudah punah daripada yang masih ada. Oh iya, di Jawa itu gampang nyebutkan ikan punah dibanding ikan punah. Ya, punah itu kan ada punah global, ada punah lokal. Kalau punah lokal itu di Jawa punah, tapi Sumatera masih ada, Kalimantan masih ada. Kalau global, di Jawa nggak ada, ya di semua sudah nggak ada. Sungai Brantas telah dibuangi limbah industri, telah dibuangi sampah-sampah yang kemudian dapat terbuang limbah air Sungai Brantas. Limbah-limbah itu ternyata apa? Menurunkan kadar oksigen terlarut dalam air yang membuat sungai, yang membuat ikan dan biota yang lainnya itu merasa terancam. Sehingga pada 2 September lalu kami temukan di Wonokromo yang tempat kita ngumpul, dampak jangka panjangnya adalah kepunahan ikan. Kami ingin punya pemimpin, kami ingin punya pemerintah yang peduli terhadap sungai. Dan lagi sudah diberitahu jangan dibuang ke sungai. Anjir lu! Pulihkan kualitas air sungai kami, pulihkan ekosistem sungai kami. Menyebab penatapan. 24% ikan di perairan tawar kita di Indonesia telah terancam punah, saudara-saudara. Lebih dari puluhan ribu ikan saat ini telah hilang dari ekosistemnya, telah hilang dari sungai. Oleh karena itu, sebenarnya ini adalah sebab dari kelalaian pemerintah, kelalaian penegak hukum untuk mengawasi limbah-limbah yang seenaknya dibuang oleh industri sampai hari ini. Pabrik ini membuang limbah tanpa diolah di Kali Brantas. Ikan mati karena pemerintah abai membiarkan polusi mencemari Kali Brantas. Ikan mati, tolong ikan mati secara total. Kita mendukung putusan Mahkamah Agung April 2024 yang meminta Gubernur Jawa Timur harus meminta maaf kepada seluruh warga Jawa Timur yang tinggal di Das Brantas, Malang, Batu, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Jombang, Kediri, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya dan Gresik. Karena Gubernur Jawa Timur lalai membiarkan sungai Brantas tercemar dan membuat ikan-ikan mati massal. Hai Bapiba, bantu kami, bantu anak-anak kami, anak kutu, anak rengking, anak papan, anak beron, untuk selamat lestari agar manusia-manusia generasi alfa bisa tahu dan menjaga kami. Ikan yang ada di Sungai Brantas saat ini telah terancam punah. Lebih dari 24% ikan perairan tawar yang ada di Indonesia telah mengalami kepunahan. Fakta-fakta inilah yang akhirnya mendorong Ekotun untuk melawan, bukan hanya di sungai, tapi juga di pengadilan. Hasil ekspedisi Sungai Nusantara menunjukkan bahwa kelimpahan mikroplastik tertinggi di Indonesia ditemukan di Sungai Brantas, Jawa Timur. Dengan jumlah mencapai 636 partikel mikroplastik per liter air.
Pinggir jalan ya. Tahu wingi delok. Mengongo deh lho. Mengongo deh. Sakno rek. Luar biasa. Mau dilepas ya kasihan yang nangkap maksudnya. Dilepas, nggak dilepas ya. Banyak temannya lah dia. Kesini sehat ini. Sehat ini loh, kan kelihatan kuning ini. Warnanya cerah. Sehat. Dan juga menyehatkan. Ikan ini sehat dan juga menyehatkan. Ikan bagi lokal. kita yang ya ini kekurangan protein, ini protein mengandung omega. Ikan rengke yang diteliti untuk membuktikan apakah di organ pencernaan ikan terdapat mikroplastik. Lebih di dalam dia ya. Dasar ini kan dasar. Mana lambungnya? Ini kita. Kami meneliti organ pencernaan ikan keting, ikan muntu, ikan rengki, dan organ pencernaan sudah terkontaminasi dengan mikroplastik. Bebaskan Prantas dari limbah industri. Ekoton menggugat Gubernur Jawa Timur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena dugaan pencemaran yang menyebabkan ikan mati massal di Sungai Brantas pada tahun 2019. Dengan ditolaknya kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan bahwa pihak tergugat, Gubernur Jawa Timur dan Menteri PUPR, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan harus melakukan upaya pemulihan kualitas air Sungai Brantas. Ikan-ikan, biota-biota di sungai hilang, punah, yang bisa berdampak pada masa depan generasi-generasi kita. Padahal Indonesia adalah negara yang kaya, akan tetapi pemerintahnya abai, pemerintahnya lalai, tidak punya orientasi terhadap lingkungan kita. Di Indonesia, pembangunan bendungan masih terus dilakukan dengan tujuan utama untuk mengatasi banjir dan mendukung sistem irigasi pertanian. Infrastruktur ini dianggap penting untuk ketahanan pangan dan pengelolaan air. Namun, di berbagai negara, pembangunan bendungan justru mulai dikurangi atau bahkan dihentikan. Alasannya, semakin banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa bendungan berdampak buruk terhadap ekosistem sungai, terutama siklus hidup ikan. Rengke niki Pak. Nah niku enten padile niku enten sungute niku jenenge rengke. Halo Mbak. Pertanyaannya, mampukah Indonesia mulai mempertimbangkan kembali pembangunan bendungan yang ramah terhadap ekosistem sungai?